Halo, selamat pagi anak-anak soleh dan soleha, anak-anak yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Pak Syahril. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pertemuan kita di tema 7. Ya, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan apa yang sudah kalian lakukan pada pertemuan sebelumnya. Ya, oke, kita lanjutkan. Sebelumnya kita berdoa untuk memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Terima kasih. Baik, pada pertemuan sebelumnya, kalian mendapatkan tugas untuk melakukan sebuah kegiatan, yaitu mendorong meja, mengangkat tas sekolah, atau meremas sebuah benda seperti kertas. Nah, itu kalian sudah lakukan. Sekarang kita akan bahas, ya. Mengapa ketika kita mendorong sebuah meja, maka meja itu akan bergerak atau bergeser, ya, dari satu tempat ke tempat lain. Atau ketika kalian menarik sebuah benda, maka itu akan bergeser juga bendanya, ya. Kemudian ketika kalian melakukan aktivitas mengangkat sebuah tas, ya, tas sekolah kalian, kemudian kalian simpan lagi tasnya. Nah, itu ada sebuah pergerakan, ya. Tas itu dari bawah terangkat ke atas, kemudian diletakkan kembali ke bawah, ya. Atau ketika kalian berusaha untuk meremas sebuah kertas, ya, atau sebuah kaleng yang tadinya kertas itu rapi, kemudian ketika diremas dia berubah bentuknya, tidak lagi sempurna seperti awal, ya. Nah, itulah yang dinamakan sebuah gaya. Oke, jadi dinamakan sebuah gaya. Maka gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, ketika kamu mengayuh sepeda, maka sepeda akan terdorong ke depan, atau menendang sebuah bola, atau menarik ketapel, atau bermain jungkat-jungkit, ya, atau meremas sebuah kaleng. Nah, itulah yang disebut dengan gaya, ya. Jadi gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Coba perhatikan slide berikut ini. Pasti kalian pernah melihat seseorang sedang mendorong mobil yang mati. Seperti pada gambar, apa yang menyebabkan mobil ini dapat bergerak ke depan? Ya, karena mobil ini bergerak ke depan dengan menggunakan kekuatan otot. Ya, dengan menggunakan kekuatan otot. Kemudian pada gambar lampu, ya, seperti lampu di rumah kita. Ketika malam hari, kenapa bisa menyala? Ya, kenapa bisa menyala lampu itu ketika dihidupkan? Ya, stop kontaknya. Karena adanya aliran listrik sehingga lampu itu bisa menyala. Kalian juga pernah pastinya memain atau menggunakan magnet. Nah, ketika magnet itu didekatkan dengan besi, kenapa bisa menarik sebuah benda? Ya, benda yang terbuat dari logam, kenapa bisa menempel benda-benda tersebut kepada magnet? Nah, itu karena adanya gaya tarik magnet. Kemudian ketika kita melihat sebuah buah yang jatuh dari pohon, entah buah kelapa, entah buah mangga, buah jambu, atau yang lainnya yang pernah kalian lihat, benda jatuh dari atas, itu diakibatkan adanya sebuah gaya tarik bumi. Ya, jadi jatuh ke bawah, dia tidak ke atas, tidak ke samping, dan lain sebagainya, pasti jatuh ke bawah. Atau kalian sengaja melemparkan pulpen, pasti jatuh ke bawah, ya. Nah, itu karena adanya tarikan dari bumi, ya. Nanti kita akan bahas ini apa yang dinamakan dengan tarikan dari bumi. Oke, itu saja. Kita akan lanjutkan pembahasan ini berkaitan dengan macam-macam gaya. Jadi gaya itu bermacam-macam. Dari contoh-contoh ini aja sudah kita lihat, ada yang mendorong mobil, ada lampu listrik, magnet, dan buah yang jatuh. Ini diakibatkan dari gaya-gaya yang berbeda. Nah, apa saja sih jenis-jenis gaya? Yuk perhatikan pada slide berikutnya. Gaya itu memiliki macam-macamnya, ya, seperti adanya gaya otot, ada gaya pegas, ada gaya gesek, ada gaya gravitasi, ada gaya magnet, dan ada gaya listrik.
Nah, contoh-contoh tadi termasuk salah satunya ada di sini, seperti gaya otot ketika kita mendorong mobil atau mengangkat sebuah benda, gaya pegas itu dari karet atau benda yang elastis, yang lentur, ya. Kemudian gaya gesek itu ketika kita mendorong lemari atau mendorong apapun bergesekan dengan lantai, ya, benda itu bergesekan dengan lantai. Nah, itu disebut dengan gaya gesek. Kemudian ada gaya gravitasi yang tadi dibahas, yaitu buah yang jatuh ke bumi, nah ke bawah, yaitu namanya gaya gravitasi. Wah, seru sekali nih ya gaya gravitasi ini. Nanti akan dibahas lagi ya. Kemudian ada yang gaya magnet. Ya, tadi benda itu yang menempel pada magnet itu disebut dengan gaya magnet. Kemudian ada gaya listrik. Contoh salah satu tadi adalah lampu. Ya, itu menggunakan gaya listrik. Ya, listrik dari aliran listrik berubah menjadi cahaya, atau ketika kalian menyalakan kipas angin yang menjadi angin yang berhembus. Nah, itu dinamakan dengan gaya listrik. Ya, jadi gaya itu ada banyak macamnya, ada 6, yaitu otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya gravitasi, dan gaya magnet. Perhatikan 4 gambar berikut ini. Ya, ada anak-anak yang sedang bermain tarik tambang, ada seorang yang sedang membuat guci atau gerabah, ada ibu yang sedang menggendong anaknya, dan ada pedati, ya, atau apa ya, delman yang ditarik oleh hewan, sapi khususnya di sini. Nah, keempat gambar ini adalah contoh penggunaan gaya otot. Ya, gambar pertama anak yang sedang tarik tambang, ini adalah gaya otot, menggunakan otot untuk menarik, ya, saling menarik berlawanan. Nah, ini menggunakan contoh penggunaan gaya otot. Yang selanjutnya penggunaan gaya otot yaitu ketika membuat gerabah atau guci atau kendi atau apapun itu yang terbuat dari tanah liat, itu dibentuk, ya, dari tanah liat biasa, kemudian dibentuk sesuai dengan keinginan, itu menggunakan gaya otot. Gaya otot jari yang menekan benda tersebut hingga berubah bentuknya. Ya, ingat tadi gaya adalah dorongan atau tarikan yang membuat benda itu bergerak atau berubah bentuk. Nah, salah satu gerabah ini adalah berubah bentuknya. Kemudian ketika seorang ibu menggendong anak, ya, atau kalian mengangkat sebuah benda, itu menggunakan gaya otot juga, ditarik, ya, anaknya itu. Kemudian sama seperti betati, ini juga menggunakan gaya otot. Ya, tidak hanya otot manusia saja, tapi juga otot dari hewan. Dengan kekuatan hewan ini, otot hewan ini, sehingga pedati atau gerobaknya itu atau rodanya itu bisa bergerak, ya, mengikuti hewan itu kemana dia perginya. Seperti itu, ya. Ini adalah contoh penggunaan gaya otot. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa lihat banyak sekali, ya. Tuh, ini hanya 4 contoh saja. Oke, untuk selanjutnya kalian mendapatkan tugas dari Bapak, yaitu membaca dan mengerjakan, ya, dari halaman 8 sampai dalam halaman 11. Kalian baca berkaitan dengan teks seni gerabah di Indonesia. Apa sih gerabah? Nah, kamu akan tahu apa yang dimaksud dengan gerabah. Syaratnya adalah baca dan dipahami apa yang disampaikan pada teks ini. Kemudian setelah kalian paham, boleh mengerjakan di halaman 10 atau 11. Ya, silakan dikerjakan. Dan satu lagi tugasnya yaitu menghafalkan lagu Apuse pada halaman 13. Ya, lagu Apuse ini berasal dari mana, kemudian teksnya seperti apa, dan dinyanyikan seperti apa. Kalian boleh cari informasi di buku atau melalui internet. Ya, kalian cari judul lagu Apuse, kemudian kalian coba hafalkan, ikuti dan hafalkan. Baik, lagu Apuse ini akan Bapak uji ketika kita mengadakan luring. Ya, cukup sekian dari Bapak berkaitan dengan tugas hari ini. Ya, terima kasih dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.